Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis pagi ini tanggal 3 November 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Kita bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Haleluya. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh, bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karuniamu yang mulia. Haleluya. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih, jangan bersungut-sungut, jangan pernah ngomel seperti Ayub. Tapi mari kita datang merendahkan hati, kita datanglah Yesus. Sebab Tuhan Maha baik, Yesus baik. Tuhan Maha sempurna, jalan Tuhan sempurna. Hujan landa rialah, amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin. Oh Tuhan Yesus, kehidupanku, amin, haleluya, sampai selamanya, amin, haleluya. Oh jalan rialah, amin, jalan yang sempurna, amin. Oh Yesus, kehidupanku, amin, haleluya, sampai selamanya. Kita banyak salah Bapak Ibu. Seringkali kita nyelonong sendiri. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, apakah selama ini setiap aktivitas kita, apa yang kita kerjakan, apakah kita sudah tanya Tuhan? Maka pagi ini mari Tuhan ingatkan kita semua, kita cari Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Apabila hari ini Bapak Ibu Saudara semua yang punya masalah, punya beban, ada pergumulan yang begitu berat, secara manusia mungkin belum ada jawaban dari Tuhan, jangan pernah berputus asa, jangan pernah pesimis, jangan ambil jalan pintas, tapi ambil jalannya Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan berfirman di dalam Matius 11 ayat 28-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini tawaran Tuhan. Ini kebaikan Tuhan. Dia minta, Tuhan, Bapak Ibu Saudari semua yang punya masalah, yang punya beban, datanglah kepada Yesus. Karena kata Tuhan di ayat 29, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Sujud di altarnya, amin, haleluya. Ku bawa hidupku, amin, haleluya. Ku terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku, amin, haleluya. Dia ubah hidupku, amin, haleluya. Baharui hatimu, amin, haleluya. Sesuatu terjadi
terjadi. Saya datang di altarnya. Amin, haleluya. Bila hati terasa berat, amin, haleluya, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Amin, haleluya. Dia berfirman, mari datanglah, haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku, haleluya. Sujud di altarnya, amin, haleluya. Ku bawa hidupku, amin, haleluya. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, dia bebaskanku, amin, haleluya. Dia ubah hidupku, amin, haleluya. Baharui hatiku, amin, haleluya. Sesuatu terjadi, saya datang di altarnya, amin. Sakius diubah sama Tuhan. Kalau saudara baca dalam Lukas 19, pada waktu dia merindu berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Yesus, ada sukacita. Berjumpa dengan Yesus, kata Sakius, aku menyerahkan semua 4 kali lipat kepada orang miskin. Kalau saudara mau baca, saudara, supaya saya tidak salah nanti apa yang dikatakan Sakius, tertulis di dalam Lukas 19. Saya mau baca nih, supaya kita datang kepada Tuhan Yesus. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Di ayat yang ke-8, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini bukti nyata. Begitu kita datang kepada Yesus, ada perubahan. Dia ampuni segala dosa kita. Dia bebaskan kita. Dia pulihkan keadaan kita. Jangan takut, jangan gentar, sebab Yesus amat baik. Haleluya. Sujud dia parnya, haleluya. Ku bawa hidupku, amin, haleluya. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, dia bebaskanku. Dalam nama Yesus, Tuhan bebaskan, Tuhan pulihkan hidupmu dan hidupku. Semua diberkati Tuhan. Dan ampuni baru hidupku, amin, haleluya. Sesuatu mujizat terjadi. Saya datang di altarnya, amin, haleluya. Bila hati terasa berat, haleluya, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus, apa yang harus ku perbuat Tuhan? Apa yang harus aku lakukan Bapa? Dia berfirman, mari datanglah, haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku, amin, haleluya. Dia ubah hidupku, amin, haleluya. Marui hatiku, amin, haleluya. Sesuatu terjadi. Saya datang di altarnya, amin, haleluya. Sujud di altar. Aku datang kepadamu Yesus. Aku menyembah, sujud, datang kepada Engkau, haleluya. Ku terima anugerah Engkau Yesus. Engkau ampuniku dan bebaskanku, amin.
amin, haleluya. Dia ubah hidupku, amin, haleluya. Baharui hatiku, amin, haleluya. Pemulihan terjadi saat datang kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab segala kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sujud di altar, aku datang kepada-Mu Yesus. Ku bawa hidupku, amin, haleluya. Dan Engkau ampuni segala dosaku. Aku terima anugerah-Mu, terima keselamatan datang dari Tuhan Yesus. Dia ubah hidupku, amin, haleluya. Baharui hatiku, amin, haleluya. Mujizat berkat Tuhan terjadi saat datang kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, sucikan hatiku Bapa, sucikan mulutku, tubuh, jiwa, rohku. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, Juru Selamatku. Engkau sentral hidupku, haleluya. Aku datang kepadamu Yesus, haleluya. Baharui hatiku, amin, haleluya. Mujizat terjadi, aku datang pada Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Bapakku, sentral hidupku, Engkau segala-galanya dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis pagi ini tanggal 3 November 2022. Saya berdoa senantiasa Bapak Ibu bersama saya diberkati Tuhan. Senantiasa kita di dalam pelukannya Tuhan, di dalam genggaman pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca kitab Ayub pasal 23. Puji Tuhan, separuh Bapak ya. Karena Ayub totalnya ada 42. Ya, 42 pasal, sekarang sudah masuk 23. Terus kita dengan setia. Pokok yang penting kita membangun diri kita. Ya, supaya kita dibentuk sama Tuhan. Tampilkan kehidupan yang manis di hadapan Tuhan. Tampilkan, persembahkanlah hidup kita, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Saya membaca kitab Ayub pasal 23 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku, sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka aku akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya.
Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Ayat 17 yang terakhir. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi dengan gelap gulita. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 1 sampai 17. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Mari kita senantiasa hari-hari kita jalani. Kita mau cinta Yesus. Itu komitmen kita. Kita mau setia. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan kalau kita baca firman Tuhan, diizinkan Tuhan, kita bisa baca, kita mengerti. Sehingga demikian kita melihat jejak anak-anak Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kalau jejak anak Tuhan yang salah, kita tidak mau ikutin jejaknya. Tapi kalau itu benar, seperti Tuhan Yesus jalan sempurna, mari kita ikuti. Seperti Ayub, dari ayat 1, Ayub berkata, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Coba ini, Ayub senantiasa ngomel terus, mengadu kepada Tuhan. Diproses sama Tuhan. Ya, coba kita lihat ini, Ayub diproses sama Tuhan. Kenapa diizinkan sama Tuhan? Dan diizinkan Tuhan kita mengerti sejarah, kisah dari Ayub. Itu juga buat kita semua. Supaya kita di dalam dunia harus sadar, di dalam dunia akibat dosa, banyak rasa duka, banyak pergumulan yang begitu berat, rasanya hampir mati, rasanya tidak kuat. Tapi untung besar kita punya Yesus Kristus yang ajaib. Oleh karena itu, kita dari sini pentingnya kita selalu diisi dengan firman Tuhan, bukan diisi dengan dunia. Kalau Bapak, Ibu, Saudara semua diisi dengan dunia, dunia akan mengeluh. Dunia akan semua bersungut-sungut. Tidak pernah dunia ini bersyukur kepada Tuhan. Selalu memberontak terhadap dia. Ayub ikutin daging, selalu memberontak. Tapi begitu Roh Kudus bicara pada Ayub, terjadilah Ayub 10. Seperti di dalam renungan firman Tuhan pagi ini. Temanya saya ambil karena ia tahu jalan hidupku. Tertulis di dalam ayat yang ke-10. Coba baca di 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Dia tahu persis apa pergumulan Bapak Ibu. Masalah-masalah yang saya hadapi. Bapak hadapin, dia tahu persis. Untuk itu kalau dia tahu persis, berserahlah kepada Tuhan. Nangislah kepada Tuhan. Lakukan dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita dengan penuh kesetiaan. Dengan penuh ketekunan. Dengan penuh kesabaran. Dan dia tahu jalan hidupku. Seandainya menguji aku, mari. Kalau Tuhan izinkan Tuhan hidup kita diuji, lakukanlah betul timbul seperti emas. Artinya namanya emas, dari awal emas sampai akhirnya emas. Biar diuji dengan api, namanya emas tetap emas. Oleh itu melalui firman Tuhan, mari pagi hari ini kita dibentuk sama Tuhan supaya kita mengerti apa maunya Tuhan. Seperti di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Saya mau masuk. Saya mau kasih ayat penutup. 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Dan yang tidak akan disalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Kalau pencobaan dari dunia. Artinya bila seseorang itu menghadapi pencobaan. Dan gaya dunia yang dipakai akan membawa kematian. Gaya dunia yang dipakai apa? Makin dapat pencobaan, makin berbuat dosa-dosa, bukan bertobat. Salah itu. Banyak orang seperti itu. Seperti Yudas Iskariot. Ya, begitu susah dia nangis. Bukan bertobat, malah dia bunuh diri. Ya sudahlah,
Salah, beda dengan Petrus. Dia menangis, dia minta ampun sama Tuhan, bertobat. Dia berbalik metanoia. Dari jalannya daging, dari jalan dunia, menuju kepada jalan surgawi, jalan pertobatan. Ini maunya Tuhan. Makanya Tuhan berkata, ayat yang ke-10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Jadi artinya kalau setiap persoalan pergumulan kita hadapi, membawa kita bertobat datang kepada Yesus, berarti itu menurut kehendak Allah. Karena di balik pertobatan datang kepada Tuhan, metanoia, Tuhan akan berikan keselamatan, yaitu Tuhan akan timbulkan kita, timbul seperti emas. Amin. Oleh itu mari kita datang kepada Yesus. Kita serahkan semua pergumulan kita, semua persoalan kita, datang kepada Yesus. Tuhan akan membawa kita kepada emas yang penuh dengan kemuliaan. Sujud di altarnya, datang kepada Yesus. Ku bawa hidupku, amin, haleluya. Ku terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku, amin, haleluya. Dia ubah hidupku, amin, haleluya. Dan barui hatiku, amin, haleluya. Sesuatu terjadi sedatang pada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Berkat Tuhan terjadi pada saat datang pada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Mujizat terjadi pada saat aku datang pada Yesus. Berkat yang berkelimpahan, damai sejahtera akan turun menyertai kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari paling jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.